Bagi orang yang beriman ketika mendapat musibah akan berbicara iman dan yakin. Karena dengan datangnya musibah itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapat masalah lalu sibuk membicarakan hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka masalah tidak akan selesai. Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki segala-galanya. Di dalam asar disebutkan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, berarti ia telah mendapatkan segala-galanya. Dan barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Apabila sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kaifiyat pada diri manusia. Bagaimana setiap gerak-geriknya ada ta'aluk, ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lillah, kana Allahu lahu." Barang siapa menyerahkan dirinya hanya untuk Allah, maka keriduan Allah Subhanahu wa taala menjadi miliknya. Saudara sekalian, seorang pelayan yang mengabdi kepada kerajaan, hubungannya dengan sang raja sangat akrab. Hubungan mereka membuat para pejabat istana merasa iri kepada pelayan itu. Suatu hari raja mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, pada hari ini segala fasilitas kerajaan yang kalian pegang akan menjadi hak milik kalian. Orang-orang pun berlomba-lomba memegang apa saja yang ada di hadapannya, hingga tidak ada yang tersisa. Ada yang memegang mahkota, istana, bahkan ada yang memegang permaisuri. Tetapi pelayan itu tidak memegang apa-apa. Bahkan sapu yang setiap hari dipegangnya pun ia lepaskan. Raja heran dan bertanya kepada pelayannya, "Mengapa engkau tidak memegang apa-apa?" Sang pelayan malah balik bertanya, "Benarkah perkataan Baginda bahwa apa saja yang saya pegang akan menjadi milik saya?" Sang raja berkata, "Benar apa yang aku ucapkan, dan perintahku tidak akan pernah berubah." "Kalau begitu, saya memegang raja," jawab pelayan itu. "Saya memegang raja, maka seluruh kerajaan menjadi milik saya." Ini jawaban pelayan. Ini adalah perbandingan sikap orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman selalu berpikir bagaimana mengambil istifadah dari makhluk ciptaan Allah, mengambil manfaat dari makhluk Allah, manfaat dari udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manfaat dari manusia. Namun orang yang beriman senantiasa berpikir bagaimana mengambil istifadah dari kudrat Allah, mengambil manfaat dari kudrat Allah. Kemudian raja mengambil sebuah permata yang paling mahal dan sangat indah, lalu memerintahkan untuk menghancurkannya. Namun tidak ada yang mau. Mereka semua berkeinginan untuk memilikinya. Nah, lagi-lagi pelayan itu kembali berdiri dan langsung memecahkannya. Orang-orang berebutan untuk mengambil pecahannya. Raja bertanya, "Kalau begitu, berani menghancurkan seluruh harta benda milik kerajaan, Pelayan itu menjawab, "Perintah raja lebih tinggi daripada seluruh harta benda milik kerajaan." Saudara-saudara sekalian, melakukan dan meninggalkan sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sehingga tidak layak mengingat dunia ketika sholat. Sebelum melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada manusia siapa yang memerintah
agar mengetahui derajat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia siapa yang memerintahkan agar mengetahui derajat perintah Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah SWT memberi karunia. Sungguh Allah SWT telah memberikan karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan iman, para sahabat radhiyallahu anhum ditarbiyah oleh Rasulullah SAW dalam suasana perjuangan dan penderitaan, tidak dalam keadaan senang, tinggal di rumah. Semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 13 tahun kemudian, para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan hakikat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hasil usaha iman dan amal mereka di dunia dan di akhirat, walaupun mereka masih ada di dunia. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, terjadi gempa bumi di Madinah. Kemudian beliau memuji Allah dan memukulkan cambuknya ke tanah, kemudian berkata, "Wahai bumi, diamlah. Apakah aku tidak berlaku adil di atas permukaanmu?" Seketika itu juga gempa berhenti. Saudara-saudara muliakan Allah SWT, pada perang Badar Allah SWT memperlihatkan kekuatan iman yang sempurna. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, para sahabat mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya berlipat ganda dari jumlah kaum muslimin. Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibuna alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun." Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perang Uhud Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan teknologi amal. Di medan Uhud, pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan karena apa? Karena meninggalkan sunnah. Sebagian pasukan tidak taat pada perintah Rasulullah SAW. Dalam satu peperangan pada zaman Khalifah Umar, kaum muslimin mengalami kekalahan juga. Setiap hari jumlah mereka berkurang, sehingga Amir Jamaah meminta bantuan kepada Khalifah. Namun Khalifah hanya mengutus beberapa sahabat yang berusia tua. Setelah melihat keadaan pasukan kaum muslimin, ternyata ada satu sunnah yang mereka tinggalkan, yaitu bersiwak. Lalu seluruh pasukan diperintahkan bersiwak di tepi sungai. Ketika itu seorang mata-mata musuh melihat amalan para sahabat. Lalu ia melaporkan hal itu kepada pemimpinnya. Maka pasukan muslim tidak lagi memakai senjata katanya untuk berperang, tetapi mengasah gigi-gigi mereka dan siap memangsa dan mencabik-cabik tubuh musuh. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, membuat mereka melarikan diri dari medan perang. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekuatan kepada musuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekuatan kepada Abu Jahal
untuk menantang Rasulullah SAW. Orang yang beriman tidak berhadapan dengan kekuatan yang ada pada diri manusia, tetapi menghubungkan dirinya kepada zat yang menciptakan kekuatan. Jika tidak menghubungkan dirinya kepada zat yang maha kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut kekuatan yang ada pada diri manusia. Fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kekuatan makhluk tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kekuatan di dunia ini hanya seperti sarang laba-laba. Seorang sahabat radhiyallahu anhu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang seekor singa yang kelaparan. Namun ia tidak merasa gentar sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena apa? Karena ia ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia menghardik singa itu untuk berkhidmat dengan menjilat-jilat telapak kaki sahabat itu. Penjaga heran, sudah beberapa hari dia masih tetap hidup. Dan setiap penjaga itu memeriksa keadaannya. Ia melihat Sayyidina Abdullah bin Khuzafah tersenyum dan merenung. "Mengapa engkau tersenyum dan merenung?" tanya penjaga itu. Maka beliau menjawab, "Saya tersenyum bukan karena geli, dan saya diam bukan karena takut. Saya termenung memikirkan apakah air liur singa itu membatalkan wudhu saya atau tidak." Nah, inilah iman. Iman ada di antara rasa takut, khauf, dan harap, roja. Takut dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan segala bentuk kemusyrikan akan mendapatkan rasa aman dan tentram dalam setiap suasana dan keadaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa minallah khafahu kullu syai', wa man khafa ghairallah khafa min kulli syai'." Barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut kepadanya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka ia akan dibuat takut kepada segala sesuatu.